Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran IPA Terpadu. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi dzikni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak soleha semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Kita lanjut materi selanjutnya ya, yaitu yang C, respirasi. Apa yang kalian tahu tentang respirasi? Bernafas, menghirup udara dan menghembuskannya, atau menghirup oksigen dan mengeluarkan oksigen. Sebelum masuk ke respirasi, kalian tahu tentang transformasi energi. Transformasi energi merupakan perubahan energi menjadi bentuk energi lain. Transformasi energi terjadi di dalam organ sel. Ini organ sel hewan. Dalam sel eukariotik, mitokondria merupakan organel yang merubah energi menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk kerja sel. Pada sel tumbuhan juga terdapat mitokondria. Ini sel tumbuhan. Kalian bisa melihat mitokondria di dalam sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan pada sel tumbuhan dan sel hewan terdapat kloroplas. Pada sel hewan tidak ada kloroplas, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat kloroplas. Dari kesimpulan dua tersebut, dapat disimpulkan bahwa respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan cara mengambil energi dari gula, lemak, dan bahan energi lain dengan bantuan oksigen. Respirasi tadi terjadi di dalam mitokondria. Sedangkan kloroplas tempat fotosintesis. Kita akan mengetahui perbedaan menghasilkan energi antara kloroplas dan mitokondria. Di sini kloroplas menggunakan cahaya untuk menghasilkan ATP dan gula. Sedangkan mitokondria menggunakan gula untuk menghasilkan ATP. Struktur mitokondria. Mitokondria ditemukan pada hampir semua sel eukariotik. Sel eukariotik itu adalah multiseluler, termasuk sel tumbuhan, hewan, fungi, dan sebagian protista. Mitokondria terdiri dari dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran luar berstruktur mulus dengan pelipatan ke dalam yang disebut krista. Ini krista. Membran dalam terdiri dari dua bagian, yaitu ruang antar membran dan matriks. Ruang antar membran terletak di antara membran dalam dan membran luar. Sedangkan matriks mitokondria diselubungi oleh membran dalam.
Matriks mitokondria mengandung enzim serta DNA mitokondria dan ribosom. Enzim-enzim dalam matrikslah yang berperan dalam respirasi. Pelipatan krista meningkatkan luas permukaan sehingga meningkatkan produksi respirasi. Respirasi pada manusia. Respirasi itu merupakan pernapasan yang terjadi di paru-paru. Ini adalah organ paru-paru kita, terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada pernapasan manusia, oksigen dibutuhkan tubuh kita untuk menghasilkan energi. Proses pengambilan oksigen oleh tubuh diatur oleh sistem pernapasan. Proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu eksternal, internal, dan seluler. Eksternal sendiri adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara luar yang terdapat dalam paru-paru dan darah yang berasal dari kapiler darah. Pernapasan internal adalah pertukaran oksigen yang dibawa oleh darah dalam kapiler darah dengan karbon dioksida yang berasal dari sel-sel tubuh. Sedangkan pernapasan seluler adalah proses masuknya oksigen dari sel-sel tubuh ke dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Di dalam mitokondria ini terjadi proses pembakaran zat makanan oleh tubuh dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Proses ini disebut dengan proses oksidasi biologi. Ini merupakan paru-paru kita. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus di mana terdapat mitokondria, sel-sel mitokondria. Reaksi pembentukan energi hasil respirasi adalah glukosa, yaitu C6H12O6 dengan 6 oksigen dibantu oleh enzim menghasilkan 6 karbon dioksida, 6 uap air, dan energi sebanyak 38 ATP. Karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari reaksi tersebut dilepaskan ke udara bersama embusan nafas. Sekarang kalian coba untuk mempraktekkan bernafas dengan pelan-pelan. Kalian hirup udara, kemudian hembuskan. Proses menghirup dan menghembuskan itu disebut respirasi. Menghirup, kalian membutuhkan glukosa dan oksigen. Ketika menghembuskan, kalian menghasilkan 6 karbon dioksida dan 6 uap air plus energi. Itu untuk 1 kali bernafas. Bayangkan dalam 1 menit kalian bernafas, berapa karbon dioksida, uap air, dan energi yang dihasilkan.
Energi yang dihasilkan sebagian berupa panas dan berfungsi memelihara suhu badan. Sedangkan sebagian lagi berupa energi yang berguna untuk melakukan kegiatan seperti berlari, menulis, berpikir, dan sebagainya. Jadi, selalu aktif bergerak ya, karena energi yang dihasilkan sangat banyak. Sayang apabila digunakan hanya untuk rebahan, oke? Yang kedua, respirasi pada hewan. Alat respirasi pada hewan itu beragam. Ada yang berupa kulit, insang, trakea, paru-paru, dan pada beberapa hewan, oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuhnya seperti protozoa. Respirasi pada hewan untuk yang kulit biasanya pada hewan amfibi. Untuk yang insang biasanya pada hewan air. Untuk yang trakea itu biasanya pada serangga, sedangkan paru-paru pada hewan mamalia atau menyusui. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, respirasi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob merupakan pemecahan molekul dengan menggunakan oksigen, sama seperti pernapasan pada manusia untuk yang hewan aerob, di mana glukosa dan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Untuk yang anaerob, pemecahan molekul tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob merupakan pemecahan molekul tanpa menggunakan oksigen, disebut juga fermentasi, di mana glukosa menghasilkan alkohol dan karbon dioksida plus energi. Ini alkohol. Sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.